di rumah untuk hadir di sini, maka sempurnakanlah supaya pahala tetap mengalir dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa lan yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina an-ni'mata bi adami dinin syurya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Para peserta tarhib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 3 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan satu pasukan untuk mengintip orang-orang Quraisy. Ketika pada saat itu Ramadan baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 3-nya Rasulullah SAW kemudian menyuruh mengintip pasukan dagang yang datang dari Syam. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan setelah itu ternyata pasukan pengintip yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil menemui pasukan Quraisy, pasukan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu. Dan setelah itu Abu Jahal dengan bongahnya mengatakan, kalau memang begitu, berarti Muhammad dan pasukannya ini menentang perang kepada kami. Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya belum tahu siapa kami, orang-orang Quraisy ini. Kami adalah orang-orang yang jago dalam peperangan. Dan berlangsunglah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang itu terjadi pada tanggal, menurut Ibnu Hisham dalam sirahnya, itu terjadi antara tanggal 9, tanggal 10, dan berlangsung para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ending dari perang Badar Al-Kubra itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan tahun 2 Hijriah. Takbir. Apa makna dari itu semua para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Makna dari itu semua bahwasannya Islam di samping diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadannya pahala yang berlimpah, door prize, grand prize, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Tapi ingat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana perang pertama kali yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh utamanya, yaitu rezim Quraisy, itu terjadi pada bulan Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat miris dengan keadaan negeri ini. Sudah ada pola-pola bagaimana kemudian membatasi umat Islam. Katanya orang mau taraweh harus vaksin 1, 2, 3.
sampai vaksin 40 kali ya. Ini apa-apaan ini? Ini negeri apa ini? Kok ngatur-ngatur umat Islam? Takbir! Apa sesungguhnya makna dibalik itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ngatur bukan orang Islam lagi, orang kafir. Kafir apa Islam? Kafir apa Islam? Mau anda sekalian ini diatur oleh orang kafir? Mau nggak kalian ini diatur orang kafir? Masa mencampuri urusan kaum muslimin? Perkara dia mau vaksin mau tidak, perkara dia mau tarawih atau tidak, biarkan orang Islam itu ngerti banget. Sebelum ke masjid para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam itu sudah wudu. Kalau memang corona itu ada, itu sudah hilang, sudah pergi, sudah lenyap. Kenapa kemudian kalian wahai orang-orang kafir mengatur-ngatur kami untuk beribadah kami? Ada apa sesungguhnya di balik ini? Saya tidak ingin vulgar para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan angan ada grand design yang akan dijelaskan kepada kita umat Islam, supaya umat Islam tetap tiarap, umat Islam tetap diam, umat Islam tidak bisa bertarawih, umat Islam tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitrinya. 2 tahun kita merana para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa Ramadan kali ini juga harus sebagaimana Ramadan 2 tahun sebelumnya? Itu yang kedua para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seharusnya bulan Ramadan ini adalah bulan, di samping bulan perjuangan, adalah bulan persatuan. Persatuan di dalam Islam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Salah satu bentuk bagaimana persatuan yang paling kecil yang harus dilakukan oleh umat Islam, ketika umat Islam sujud bareng-bareng, ruku bareng-bareng, salat bareng-bareng. Untuk sujud, untuk ruku, untuk salat, itu ada yang namanya panggilan. Di dalam Islam, para bapak, para ibu, panggilan untuk menunaikan sholat itu namanya azan. Namanya azan. Tapi ada menteri yang sontoloyo itu, azan disamakan dengan gonggongan anjing. Jangan-jangan dia yang anjing. Takbir! Itu modal persatuan itu saudara sekalian. Jadi menteri kekurangan bahan untuk ngomong. Bagaimana memframing umat Islam? Ya. Maka para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau ke depan masih terus umat Islam ini di framing, lebih-lebih di bulan Ramadan, seharusnya umat Islam ini bangkit. Seharusnya umat Islam ini melawan. Berani kalian? Berani kalian? Yang enggak berani pulang. Pulang. Tapi kalian tidak mendapat tiket surga dari Allah Subhanahu. Takbir. Maka para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, sebagai bulan bagaimana kita menempa diri, sebagaimana tempaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, sehingga melahirkan pejuang-pejuang di medan yang sangat panas, yaitu di medan Perang Badar Al-Kubra. Yang kedua, Ramadan 1443. Kita sudah terlalu lama para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dizalimi oleh rezim ini. Maka seharusnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berhak sebagai warga negara, juga kita berhak untuk kemudian kita tidak terus di framing
framing, tidak terus dipojokkan. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1443 ini adalah wujud dan permulaan dari perlawanan kita umat Islam. Kalau kemudian umat Islam harga dirinya diinjak-injak, terus dizalimi, terus di framing, maka tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya teguh, maka itu juga akan dilakukan. Salah satu bentuk wujudnya ini kita akan konsolidasi di sini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di awal Al-Fakir sampaikan, mohon yang awalnya dari rumah tadi memang betul-betul ingin tarhib, mari kita maju ke depan, tunjukkan bahwa Anda sekalian ini punya nyali, bahwa Anda sekalian ini punya niat baik untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan berpuasa, selamat datang bulan perjuangan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.